Ya, sementara itu Kementerian Agama mencatat ada 26.328 anggota jemaah yang masuk dalam kriteria usia untuk menjalankan ibadah umroh dari Arab Saudi. Jemaah yang tertunda keberangkatan dan memenuhi kriteria persyaratan akan diutamakan untuk berangkat. Jika ini perlu digarisbawahi saudara, jika Saudi memberi izin kepada Indonesia. Dan saudara, Presiden Joko Widodo berharap Indonesia mampu menjadi pusat rujukan ekonomi syariah dunia. Pemerintah pun bersiap membangkitkan industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia, saya harapkan dengan mewujudkan Indonesia sebagai Center of Excellence, hub ekonomi syariah di tingkat global. Ya, saudara, proses pembentukan bank syariah terbesar di Indonesia yang menggabungkan 3 bank syariah BUMN terus berjalan. Apakah merger bank BUMN syariah mampu menjadi batu loncatan besar menyalip sejumlah negara menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah dunia? Kita akan mengulasnya bersama Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Muhammad Anwar Basyori. Selamat malam, Pak Anwar. Alhamdulillah, selamat malam, baik, Mbak Ilona. Iya, Pak Anwar, ini Presiden mengatakan merger yang dilakukan untuk 3 bank syariah BUMN ini artinya membangunkan raksasa tidur. Sebesar apa potensinya? Apakah ini bisa menggenjot pertumbuhan di sektor keuangan syariah? Ya, makasih Mbak Ilona. Sebelum melihat tadi Pak Presiden kemarin, kita harus melihat lebih besar lagi. Kalau kita bisa melihat posisi ekonomi dan keuangan harus bisa pilah-pilah. Kalau bicara perbankan itu kan keuangan. Ekonomi syariah itu yang mana? Coba kita lihat, kalau bicara ekonomi, indikatornya adalah gross domestic product kita. Coba bandingkan bahwa di negara OIC countries, kita itu GDP-nya paling besar. Hampir 14,8% GDP kita itu di dalam OIC. Lebih tinggi daripada Saudi Arabia yang cuma 11%, lebih tinggi daripada Turki, apalagi UAE. Jadi kalau kita bicara ekonomi, luar biasa besarnya. Kenapa? Karena memang kita mayoritas negara muslim, pasti ekonominya kita paling besar. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai potensi, Indonesia itu luar biasa. Pertanyaannya memang, ekonominya besar, tapi pertanyaannya yang selalu disampaikan Pak Wapres, kemudian juga beberapa kesempatan juga Gubernur Bank Indonesia dan Pak Bid, bahwa jangan hanya sebagai market, ekonominya besar, tapi justru struktur ekonominya jangan sampai kita pasar halal food, kemudian kita bicara fashion, kita jangan hanya sebagai market, tapi kita harus sebagai produsen. Di situ justru kita harus mencoba menghubungkan antara ekonomi yang sudah besar ini dengan keuangannya. Sehingga kita bicara memang sangat tepat sekali, kemarin waktu pembukaan ISEP, Pak Presiden mengatakan raksasa yang sedang keuangannya. Di Indonesia, ekonominya sudah cukup banyak mengenai syariahnya. Kan kita bicara ekonomi syariah, tadi saya katakan GDP, itu kan ada sektor pertanian dan yang lain. Itu kan sudah sebetulnya pada saat masyarakat Indonesia mayoritas muslim melakukan konsumsi, kan nggak mungkin mengkonsumsi barang haram. Kan konsumsinya sudah non-haram semua. Hampir tidak ada toko-toko, outlet-outlet barang makanan itu yang tidak sertifikat halal. Hampir semuanya sudah sertifikat halal. Jadi secara ekonomi saja cukup besar. Oke, dengan ekonomi yang cukup besar tadi disebutkan, artinya kan sebenarnya kita punya peluang lah, terutama untuk jumlah populasi masyarakat muslim juga terbesar di dunia. Nah, dengan adanya merger ini artinya kan harapannya bahwa permodalan ke sektor real juga akan lancar begitu. Nah, sebesar apa nanti ini dapat membangkitkan sektor real? Ya, tentunya yang disampaikan Pak Presiden tentunya juga dari bapak-bapak di OJK maupun Kementerian BUMN waktu memerger itu kan menambah kapasitas, Mbak. Yang saya katakan tadi, ekonomi syariah Indonesia sudah besar, cuman memang dengan keuangannya belum connect. Kan tidak semua pembiayaan ekonomi di Indonesia itu dari perbankan ataupun dari pembiayaan syariah. Sehingga justru di situ PR-nya bagaimana justru industri keuangan itu akan diperbesar sehingga kapasitas pembiayaannya jadi ngeling. Hampir korporasi kita bicara industri produsen makanan di Indonesia yang besar-besar, mungkin tidak semuanya dari perbankan karena memang size-nya masih kecil. Jadi dengan adanya merger itu salah satu strategi bagaimana mendorong keuangan kita besar dan itu adalah menjadi motor penggerak keuangan di dalam tadi mengkoneksikan. Tidak ada gap tadi.
Kalau kita bicara bukan hanya perbankan, kalau kita bicara selain pada perbankan, Indonesia ini kalau kita bicara dari suku global, Mbak, issuance internasional USD suku global, kita itu nomor 1. Oke. Di dunia, karena apa? Total sampai dengan Oktober kita sudah issuing dari data Kementerian Keuangan hampir 20,6 billion US dollar. Kita lebih tinggi daripada Saudi, kita lebih tinggi dari Turki, lebih yang lainnya. Artinya apa? Untuk dari sisi instrumen finansial yang lain, suku global kita itu ternyata paling tinggi di dunia. Oke, Pak Anwar, tapi dengan sejumlah potensi yang tadi disebutkan, sebenarnya kalau kita lihat secara ranking untuk beberapa indikator ekonomi syariah cukup bagus ya. Busana Muslim nomor 3, yang kemarin juga agak diingatkan sama Presiden, kok kita belum juga jadi pusatnya gitu kan. Cita-citanya kan menjadi pusat Busana Muslim. Kemudian Islamic Finance-nya nomor 5 gitu. Tapi belum masuk jajaran top 10 untuk halal food maupun pharma dan cosmetics. Di mana persoalannya? Kenapa? Kan kita besar gitu peluangnya. Ya, tadi marketnya besar, Mbak. Kita itu market terbesar di dunia untuk halal food di dunia. Karena proses produksi, karena apa? Kita sudah sadar. Dan kembali lagi, kita bicara makanan halal food itu bukan hanya untuk Muslim sebetulnya. Artinya juga untuk semua orang, karena kita bicara the healthy kan, healthy food, halal dan toyib. Tapi di Indonesia itu marketnya paling besar. Tapi kalau marketnya paling besar, kemudian kita juga tidak kembangkan industri di dalam negeri, kemudian sementara di Malaysia, negara tetangga sudah siap, dan negara-negara tetangga kita termasuk daging halal dari Australia, kemudian mengenai tadi ayam halal itu penyuplainya dari Brasil, kita justru malah nanti bisa menjadi pasar justru di situ dengan adanya Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah yang ditetapkan 2019, kemudian KNIKS diperbesar regulatornya itu sejak kemarin Maret 2020, dan kemarin Pak Presiden mengatakan jangan sampai kita itu sendirian dalam rangka artinya apa? Bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu bagian daripada proses transformasi menuju Indonesia maju. Dengan adanya KNIKS yang dipimpin langsung Pak Presiden, kemudian ketua hariannya Pak Wapres, kelembagaannya berbagai kementerian termasuk OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, dan Kadin, itu sudah mengajak bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagian komitmen besar daripada negara ini untuk kembang. Pak Anwar, ini pertanyaan terakhir saya tapi singkat saja. Kalau semua kita hidupkan, sektorial kita hidupkan di syariah, kemudian di keuangan syariah kita hidupkan, potensinya sebesar apakah benar-benar bisa menyumbang ke perekonomian nasional sangat besar? Ini singkat saja. GDP kita itu sudah defaultnya tadi saya katakan, GDP Indonesia paling tinggi. Jadi mengenai kita tinggal kita mengkonekkan keuangan. Jadi apabila keuangannya juga kita perbesar, ibaratnya kalau Pak Was mengatakan busnya sudah besar, penumpangnya ada, bus sama penumpangnya masuk semua, itu jadi spill over. Saya bukannya, kita sudah siap termasuk di ISEF ini, kita sudah bisa memandang Indonesia sudah siap sebetulnya menjadi salah satu pusat referensi ekonomi dan syariah global. Baik, sudah siap, koneksinya sudah dijalankan. Semoga sesuai dengan rencana semua dapat kita capai nanti setidaknya tahun depan. Amin ya Pak. Amin, Terima kasih Pak Anwar telah bergabung di Berita Utama.